Alea ingat betul malam itu, saat hujan deras membasahi kaca jendela kantornya. Suara rintik yang beradu dengan petir di kejauhan terasa seperti melodi yang mengiringi hatinya. Ia berdiri di sana, di lantai tertinggi gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota, memandang lanskap Jakarta yang berkelip bak ribuan bintang. Alea tersenyum. Bukan senyum puas, melainkan senyum yang meluap-luap dari rasa syukur. Di usia 29 tahun, ia memiliki segalanya: sebuah perusahaan periklanan digital yang ia rintis dari nol, seorang suami yang mencintai, dan sebentar lagi, sebuah kehidupan kecil yang akan menjadi pusat dunianya. Di luar ruangan, nama Alea adalah identitas yang disegani. Seorang pebisnis muda yang cerdas, strategis, dan tak kenal lelah. Tapi di dalam kantor yang sepi itu, ia hanya seorang perempuan yang lelah, merindukan pelukan hangat suaminya. Ia memegang perutnya yang membesar. 5 bulan. 5 bulan lagi Kenan akan lahir. Nama itu, Kenan, adalah pilihan yang disepakati olehnya dan Bram. Nama itu terasa pas, membawa nuansa damai dan janji untuk masa depan yang lebih cerah. Bram, suaminya, adalah seorang arsitek sukses dengan senyum yang menawan dan mata yang selalu memancarkan kehangatan. Mereka bertemu di sebuah acara amal 3 tahun lalu, dan cinta bersemi dengan cepat, intens, seolah memang takdir yang mempertemukan mereka. Bram adalah pendukung terbesarnya. Di saat Alea lelah dan hampir menyerah, Bram selalu ada di sana, meyakinkannya bahwa ia mampu. Pria itu adalah jangkar dalam hidupnya, sosok yang membuatnya merasa aman. Alea selalu membayangkan mereka berdua akan membangun rumah impian mereka di pinggir danau, membesarkan Kenan, dan menua bersama dalam damai. Sebuah ketukan pelan menginterupsi lamunannya. Pintu terbuka dan muncul sosok Dina, sahabatnya sejak kuliah. Dina adalah antitesis dari Alea, ceria, santai, dan selalu membawa tawa. Ia bekerja sebagai manajer HRD di perusahaan Alea, sebuah posisi yang Alea berikan karena kepercayaan penuh. Lembur lagi? Sapa Dina, menaruh 2 cangkir teh hangat di meja. Bram sudah telepon tadi. Dia khawatir kamu belum pulang. Alea tersenyum. Kehangatan menjalari hatinya. Baru saja selesai. Tadi ada beberapa detail kampanye yang harus kurevisi. Dina duduk di sofa, menyesap tehnya. Alea, kamu harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, ada Kenan di dalam perutmu. Perkataan Dina terdengar tulus. Alea mengangguk, merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Dina yang selalu peduli. Dina adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kisah hidup Alea, dari perjuangan merintis perusahaan hingga keraguan kecilnya. Mereka sudah seperti saudara. Malam itu, di antara tegukan teh dan percakapan santai, mereka mengobrol tentang masa depan. Dina dengan antusias membicarakan rencana liburan mereka setelah Alea melahirkan. Alea dengan mata berbinar menceritakan rancangan kamar bayi yang akan ia bangun. Tak ada satupun kecurigaan yang terlintas dalam benak Alea. Ia tidak tahu bahwa percakapan mereka, tawa mereka, adalah tirai yang menutupi sebuah panggung sandiwara yang telah dirancang dengan matang. Alea terlalu fokus pada cahaya di ujung terowongan, hingga ia tak menyadari jembatan di belakangnya perlahan-lahan runtuh. Seminggu kemudian, Alea terbangun di pagi hari dengan senyum. Bram sedang menyiapkan sarapan. Aroma pankek dan kopi memenuhi apartemen minimalis mereka. Bram berbalik, tersenyum hangat, dan mengecup keningnya. Pagi, calon ibu, bisiknya. Bagaimana tidurmu? Luar biasa, jawab Alea. Kenan sepertinya senang semalam. Setelah sarapan, Bram mengantarnya ke kantor. Di dalam mobil, Alea menyentuh perutnya, merenungkan betapa ajaibnya hidup ini. Ia teringat nasihat ibunya, jika kamu memiliki cinta dan keluarga yang utuh, sisanya akan mengikuti. Alea merasa ia memiliki segalanya. Di kantor, hari-hari berlalu dengan cepat. Alea sibuk dengan kampanye besar untuk klien baru, sementara Dina dengan cekatan mengurus urusan internal. Dina selalu menawarkan diri untuk mengurus pekerjaan yang merepotkan, seperti laporan keuangan, dokumen kontrak, atau rapat dengan para investor, hal-hal yang Alea anggap terlalu membosankan dan membuang waktu.
Alea percaya, Dina adalah orang yang paling bisa diandalkan. Suatu sore, saat Alea memeriksa beberapa laporan, ia menemukan ketidaksesuaian kecil dalam salah satu laporan keuangan yang dikirim Dina. Jumlahnya tidak signifikan, hanya beberapa ratus ribu. Alea berasumsi itu hanyalah kesalahan ketik. Ia tidak menyadarinya bahwa itu adalah tetesan pertama dari kebocoran yang akan menenggelamkan perusahaannya. Alea tidak tahu bahwa Bram dan Dina, di belakang layar, sedang bekerja sama. Bram yang memiliki keahlian dalam membaca skema bisnis, dan Dina yang memiliki akses penuh ke sistem perusahaan. Mereka memanfaatkan kehamilan Alea, saat wanita itu mulai sering kelelahan dan sulit fokus, untuk memanipulasi data dan menggelapkan dana secara perlahan, sistematis, dan rapi. Di rumah, Bram menjadi lebih posesif dan protektif. Ia sering melarang Alea pulang terlambat, beralasan khawatir pada kondisi Alea dan Kenan. Alea merasa tersentuh. Ia tidak tahu bahwa itu adalah cara Bram memastikan Alea tidak memiliki waktu luang untuk memeriksa detail pekerjaan dan laporan. Cinta yang Alea rasakan dari Bram adalah topeng yang sempurna. Di sisi lain, Dina menjadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah Bram dan Alea, terutama saat Alea pergi ke dokter atau bertemu klien. Ia mengklaim hanya ingin membantu Bram mengurus rumah dan menyiapkan makanan sehat untuk Alea. Alea melihat itu sebagai kebaikan hati. Ia tidak tahu bahwa saat ia tidak ada, Dina dan Bram sibuk berdiskusi tentang strategi mereka, memilah dokumen, dan merencanakan langkah selanjutnya. Ada sebuah momen yang seharusnya menjadi peringatan bagi Alea, tetapi ia terlalu buta oleh kebahagiaan. Suatu malam, ia pulang lebih cepat karena mual. Ia menemukan Dina dan Bram duduk di sofa, dalam jarak yang terlalu dekat, dan Bram memegang tangan Dina. Keduanya tampak terkejut. Bram buru-buru melepaskan tangan Dina dan menjelaskan bahwa ia hanya menenangkan Dina yang sedang sedih karena masalah keluarga. Dina mengiyakan, matanya berkaca-kaca. Alea, yang merasa bersalah karena telah menginterupsi, meminta maaf dan segera masuk ke kamar. Di dalam kamar, ia duduk di pinggir ranjang, memikirkan kejadian itu. Ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi ia segera menepisnya. Tidak mungkin. Dina adalah sahabatnya. Bram adalah suaminya. Kedua orang yang paling ia cintai tidak mungkin mengkhianatinya. Alea memutuskan untuk mempercayai penjelasan mereka. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah cuplikan singkat dari akhir kisah indahnya. Beberapa hari sebelum hari pengkhianatan terungkap, Alea merasa instingnya berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bram semakin sering pulang larut, dan saat ditanya, ia akan menjawab dengan nada dingin yang tidak pernah Alea kenal. Teleponnya dikunci dengan password baru. Dina juga menjadi lebih menjaga jarak. Mereka berdua seperti memiliki rahasia yang tidak bisa Alea sentuh. Alea, dengan perut yang semakin membesar dan pikiran yang dipenuhi kecemasan, memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak pernah berpikir ia akan harus melakukan ini, tetapi ia perlu menenangkan hati dan pikirannya sebelum Kenan lahir. Ia menunggu saat Bram tertidur lelap, mengambil ponselnya, dan mencoba memasukkan password yang berbeda. Tidak ada yang berhasil. Sampai ia mencoba tanggal ulang tahunnya. Pintu ke dunia rahasia Bram terbuka. Alea membaca setiap pesan, melihat setiap foto, dan hatinya hancur berkeping-keping. Ternyata, kecurigaannya benar. Pengkhianatan itu bukan hanya sebuah perselingkuhan fisik, melainkan sebuah konspirasi yang jauh lebih kejam. Pesan-pesan antara Bram dan Dina penuh dengan rencana bisnis, laporan keuangan, dan kata-kata yang menjijikan. Mereka tidak hanya mengkhianati cinta, tetapi juga kepercayaan dan persahabatan. Alea menutup ponsel itu. Tangannya gemetar. Tangannya menyentuh perutnya. Air mata mengalir. Ia merasa seperti dunia yang ia bangun dengan susah payah telah hancur dalam sekejap mata. Senyuman Bram, pelukan Dina semuanya kini terasa seperti topeng yang menutupi wajah iblis. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di ranjang, memandang wajah Bram yang tampak damai saat tidur. Alea tidak tahu harus merasakan apa. Kesedihan yang membakar, kemarahan yang membekukan, atau kekecewaan yang membuat jiwanya terasa mati. Ia hanya tahu satu hal,
Hidupnya yang sempurna telah berakhir. Babak baru, yang gelap dan penuh duri, baru saja dimulai. Babak di mana Alea, untuk pertama kalinya, harus berjuang sendirian. Babak di mana ia harus bangkit, bukan dengan air mata, tetapi dengan strategi yang dingin dan mematikan. Babak di mana ia akan membuat mereka menyesal, selamanya. Baik, saya mengerti. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika kamu ingin alurnya dipisahkan, kita bisa memperbaikinya. Sejak insiden Bram yang terlihat terlalu dekat dengan Dina, sebuah keraguan kecil tumbuh di hati Alea, layaknya gulma yang perlahan menjalar. Alea berusaha mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kecemburuan ibu hamil yang tidak berdasar. Tapi, perilaku Bram dan Dina semakin sulit diabaikan. Bram mulai sering pulang larut malam, jauh setelah kantor tutup. Saat Alea bertanya, ia selalu beralasan ada proyek mendadak atau rapat dengan klien dari luar kota. Penjelasan itu terasa masuk akal, tetapi ekspresi wajah Bram yang kaku dan tatapan matanya yang menghindari kontak membuat Alea merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kehangatan yang dulu selalu terpancar dari mata Bram kini digantikan oleh jarak yang dingin. Pada saat yang sama, Dina juga berubah. Sahabatnya yang dulu selalu ceria dan terbuka kini tampak lebih tertutup. Ia sering menerima telepon di luar ruangan Alea, berbicara dengan suara pelan dan mematikan panggilan saat Alea mendekat. Alea mencoba mengajaknya mengobrol santai, tetapi Dina selalu beralasan sibuk atau lelah. Alea merasa seperti ada tembok yang baru saja dibangun di antara mereka. Tembok yang terbuat dari rahasia. Suatu sore, Alea memutuskan untuk memeriksa laporan keuangan yang diurus oleh Dina. Ia tahu Dina adalah orang yang sangat teliti, jadi ia hanya ingin mengecek beberapa angka saja. Namun, Alea menemukan ada beberapa transaksi mencurigakan dengan nominal kecil yang tidak terdata dalam laporan induk. Transaksi itu mengarah ke sebuah perusahaan yang tidak dikenal. Alea bertanya kepada Dina tentang hal ini, dan Dina menjawab dengan cepat bahwa itu adalah biaya operasional perusahaan cabang yang baru. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi Alea merasa ada sesuatu yang janggal. Pada satu kesempatan, Bram dan Alea makan malam di sebuah restoran. Telepon Bram berdering, dan ia segera beranjak dari meja untuk menjawabnya. Alea bisa melihat Bram berbisik dengan nada tergesa-gesa. Beberapa menit kemudian, Bram kembali dan mengatakan bahwa itu dari klien. Namun, Alea menyadari bahwa wajah Bram terlihat pucat dan gugup. Semua kejanggalan itu menumpuk di pikiran Alea. Ketidakcocokan dalam laporan, sikap Bram yang tertutup, dan rahasia yang disimpan Dina. Setiap kali ia berusaha bertanya, baik Bram maupun Dina akan mengalihkan pembicaraan atau mengakhiri percakapan dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Pada malam hari, saat Bram tertidur, Alea duduk di sampingnya, memandang wajah pria yang dulu sangat ia cintai. Ia mencoba menepis semua keraguan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu stres dengan kehamilan. Ia memaksakan dirinya untuk percaya bahwa tidak mungkin dua orang yang paling penting dalam hidupnya akan berkhianat. Namun, keraguan itu tak mau pergi. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu sore ia mengunjungi kantor Bram. Ia bermaksud memberi Bram kejutan, tetapi terkejut melihat Bram tidak ada di mejanya. Asisten Bram mengatakan Bram sedang rapat dengan klien di luar. Namun, di meja Bram, Alea melihat sebuah tas perempuan yang ia kenali. Tas itu milik Dina. Alea tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memandang tas itu, dan bisikan keraguan di hatinya berubah menjadi suara yang lantang. Alea tidak menangis. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia kembali ke mobilnya, menatap lurus ke jalan. Ia tahu, sudah saatnya ia menemukan kebenaran. Bukan lagi untuk mencari alasan untuk percaya, tetapi untuk mempersiapkan hatinya menerima kenyataan yang paling menyakitkan. Alur ini akan menjadi fondasi untuk kehancuran yang akan datang, di mana Alea akhirnya akan menemukan kebenaran yang akan merenggut segalanya darinya. Hari itu, Alea membiarkan dirinya tenggelam dalam kecurigaan. Bisikan keraguan yang semula samar kini berubah menjadi suara nyaring yang tak bisa ia abaikan. Perutnya terasa mual, bukan karena kehamilan,
Tetapi karena beban pikiran yang terlalu berat, ia memutuskan untuk menginvestigasi lebih dalam, bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk mengakhiri kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Alea tahu, kebenaran, seburuk apapun itu, lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian. Ia mulai dari yang paling jelas, laporan keuangan. Alea menghabiskan malam-malam tanpa tidur di kantor, memeriksa setiap data, membandingkan setiap angka, dan melacak setiap transaksi. Ia menemukan ada pola yang aneh. Dana perusahaan dialihkan ke rekening sebuah perusahaan fiktif yang baru didirikan, tanpa sepengetahuannya. Perusahaan itu terdaftar atas nama seorang direktur yang ia kenal, tetapi tanda tangannya dipalsukan. Alea merinding. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kejam dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi yang terencana. Kemudian, ia memutuskan untuk mencari bukti di tempat yang paling tidak ia duga, ponsel Bram. Ia menunggu Bram terlelap lelah, kemudian perlahan, dengan tangan gemetar, mengambil ponselnya. Alea mencoba berbagai kata sandi tanggal lahir, ulang tahun pernikahan, dan kombinasi angka lainnya tetapi tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya, ia mencoba tanggal lahir Dina. Dan pintu neraka pun terbuka. Di dalam, Alea menemukan semua yang ia butuhkan untuk menghancurkan hatinya. Percakapan mereka tidak hanya dipenuhi kata-kata mesra, tetapi juga rencana-rencana licik. Ada percakapan tentang bagaimana mereka harus mengurus Alea, bagaimana mereka harus mengambil alih perusahaan, dan bagaimana Bram harus berakting sebagai suami yang baik agar Alea tidak curiga. Alea membaca setiap pesan, setiap foto, setiap video. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Ia melihat Bram dan Dina tertawa, merayakan keberhasilan mereka di balik punggungnya. Cinta yang ia percayai, persahabatan yang ia rawat, semua adalah topeng yang sempurna. Alea tidak menangis. Air matanya seolah membeku di dalam. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa, seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia mencetak semua bukti itu, memindahkannya ke sebuah flash disk kecil, lalu meletakkan ponsel Bram kembali ke tempatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin Bram dan Dina tahu bahwa ia sudah tahu. Ia ingin melihat wajah mereka saat kebohongan mereka terbongkar. Keesokan paginya, Alea bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia memasak sarapan seperti biasa, tetapi gerakannya mekanis. Bram duduk di meja makan, membaca koran dengan santai. Ia tersenyum pada Alea. Senyum yang kini terlihat begitu menjijikan bagi Alea. "Pagi, sayang," sapa Bram. "Kamu terlihat pucat. Apa kamu tidur nyenyak?" Alea hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia ingin berteriak, mengonfrontasinya. Tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ia ingin menghancurkan mereka di hadapan mereka. Setelah Bram pergi, Alea mengirim pesan singkat kepada Dina, mengajaknya makan siang di restoran favorit mereka. Ia ingin mengonfrontasi mereka di tempat umum, di mana mereka tidak bisa melarikan diri dan bersembunyi. Di restoran itu, Alea tiba lebih dulu. Ia memilih meja di sudut, di mana ia bisa melihat dengan jelas. Tak lama kemudian, Dina datang, senyumnya cerah seperti biasa. Alea menatapnya, mencari jejak penyesalan, tetapi tidak ada apa-apa. "Maaf, ya, aku telat," kata Dina. "Tadi ada urusan mendadak." Alea tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan mata dingin. Dina menyadari ada yang tidak beres. Senyumnya memudar. "Ada apa, Al?" tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Saat itu, Bram tiba. Ia duduk di samping Dina, membelai punggung Dina dengan lembut. Sebuah tindakan yang membuat darah Alea mendidih. Alea meletakkan flash disk di atas meja. Bram dan Dina saling pandang, bingung. "Mungkin kalian bisa menjelaskan ini," kata Alea. Suaranya tenang, tetapi penuh ancaman. Bram mengambil flash disk itu dan menyadari isinya. Ekspresinya berubah. Dari bingung, menjadi marah, dan kemudian kembali ke ekspresi dingin dan tanpa emosi yang sama seperti saat ia pertama kali mengakui perselingkuhan. "Jadi, kamu tahu," kata Bram. Suaranya tenang, dingin.
Kenapa kamu tidak langsung saja berteriak seperti wanita gila? Kamu membuang-buang waktu. Kata-kata Bram membuat hati Alea hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai ternyata tidak pernah mencintainya. Ia hanya melihatnya sebagai sebuah aset yang bisa dimanipulasi dan dibuang. Kalian tidak merasa bersalah sama sekali, bisik Alea. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dina menatap Alea. Tatapannya penuh kebencian. Kenapa harus? Kami hanya mengambil apa yang pantas kami dapatkan. Kamu terlalu naif, Alea. Dunia ini bukan tentang kebaikan. Ini tentang siapa yang paling pintar dan paling kejam. Alea menatap mereka berdua, bergantian. Bram, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini menjadi musuh terbesarnya. Dan Dina, yang seharusnya menjadi bahu untuknya bersandar, ternyata adalah dalang di balik semua kehancurannya. Ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga sahabatnya. Dua orang yang paling ia percaya di dunia ini. Dan perusahaan kita? Tanya Alea. Air matanya tak terbendung. Bram tersenyum sinis. Perusahaan kita? Perusahaan itu sekarang milikku. Kamu terlalu sibuk dengan bayimu sehingga tidak melihat apa yang terjadi. Semua saham sudah dipindahkan. Alea. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Alea merasa seolah ia sedang berada di dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga impian dan kerja kerasnya. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat, kini telah direbut oleh mereka. Ia merasakan sakit yang begitu dalam, rasa sakit yang lebih parah dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan mereka berdua yang sibuk merayakan kemenangan mereka. Alea berjalan keluar dari restoran, meninggalkan masa lalu yang pahit di belakangnya. Hujan mulai turun, membasahi wajahnya, menyamarkan air matanya yang terus mengalir. Ia berjalan tanpa tujuan, otaknya kosong, hatinya mati rasa. Ia hanya ingin menghilang, pergi ke suatu tempat di mana tidak ada rasa sakit. Ia ingin memeluk Kenan. Tapi Kenan sudah tidak ada. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia ambruk ke tanah. Rasa sakit itu begitu kuat hingga ia tidak bisa bernapas. Seseorang memanggil ambulans, dan kegelapan menelannya. Alea tidak tahu bahwa rasa sakit yang ia rasakan bukanlah hanya rasa sakit fisik, tetapi juga rasa sakit yang akan merenggut hal terakhir yang ia miliki, harapan. Ia terbangun di sebuah ruangan putih yang dingin. Aroma antiseptik memenuhi udara. Di sisinya, ada seorang perawat yang menatapnya dengan tatapan sedih. Alea menyentuh perutnya. Kosong. Ia menyadari semuanya. Kenan pergi. Bayinya. Alea tidak bisa berteriak, tidak bisa menangis. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit. Rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia telah kehilangan segalanya. Suami, sahabat, perusahaan, dan yang paling penting, Kenan. Ia sendirian, hancur, dan tidak berdaya. Ia merasakan kemarahan yang membakar. Api dendam yang akan membuatnya bangkit, membalaskan semua rasa sakit yang mereka berikan. Alea membuka matanya, dan hanya ada putih. Putih dinding, putih sprei, putih keheningan yang menyelimuti. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Sebuah pengingat brutal bahwa ia berada di rumah sakit. Sebuah kabut tebal menyelimuti ingatannya. Ada rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Rasa sakit yang tidak lagi datang dalam gelombang, melainkan menetap, sebuah kekosongan yang membekukan. Ia mencoba mengingat. Restoran, Bram, Dina, hujan. Lalu, rasa sakit yang melilit, kegelapan, dan sekarang, ini. Alea menyentuh perutnya, yang kini terasa begitu datar, begitu kosong. Tidak ada lagi guncangan lembut. Tidak ada lagi kehidupan yang ia rasakan selama ini. Ketakutan yang dingin merayap, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Seorang perawat masuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi iba yang Alea tidak butuhkan. Kamu sudah sadar, bisiknya pelan. Syukurlah. Alea menatapnya. Matanya kosong. Kenan? Bisiknya. Suaranya serak. Di mana Kenan? Perawat itu menghela napas, menundukkan kepalanya.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Ibu. Kondisi ibu yang sangat stres dan kelelahan menyebabkan kelahiran prematur. Bayinya tidak bisa bertahan. Kalimat itu, meskipun diucapkan dengan lembut, terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Alea merasa seolah dunia yang ia kenal baru saja berhenti berputar. Bukan hanya berhenti, tetapi runtuh menjadi debu. Perusahaan, Bram, Dina, semua itu bisa ia lawan. Tapi Kenan? Kenan adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang mereka ciptakan. Dan kini, cahaya itu padam. Ia tidak menangis. Alea merasa seolah semua air matanya sudah habis dihabiskan untuk menangisi pengkhianatan Bram dan Dina. Tubuhnya kosong, jiwanya kosong. Ia hanya menatap langit-langit, membiarkan rasa sakit itu mencabik-cabik dirinya. Beberapa jam kemudian, Bram datang. Alea menatapnya, mencari jejak kesedihan di matanya, tetapi tidak ada. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Bram hanya berdiri di ambang pintu, tampak lelah, seolah datang ke rumah sakit adalah beban yang sangat besar baginya. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Katanya, suaranya datar. Aku datang untuk memberikan ini. Ia meletakkan setumpuk dokumen di meja samping ranjang. Alea tidak perlu melihatnya untuk tahu apa itu. Dokumen perceraian. Alea mengambil pena yang juga diletakkan di sana. Tangannya tidak gemetar. Ia membaca sekilas, dan di sana tertulis bahwa Bram mengambil alih seluruh aset perusahaan dan properti, meninggalkan Alea tanpa apa-apa. Ia tidak peduli. Harta tidak lagi berarti apa-apa. Alea menandatangani dokumen itu tanpa ragu, tanpa menatap wajah Bram. Ia hanya ingin pria itu pergi. Setelah selesai, ia menyerahkan dokumen itu kembali. Bram mengambilnya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi, menghilang dari hidupnya seolah ia tidak pernah ada. Alea sendirian. Hancur. Sepenuhnya tak berdaya. Ia menghabiskan 3 hari berikutnya di rumah sakit, dalam keheningan total. Ia menolak makan, menolak berbicara. Ia hanya menatap keluar jendela, memandang awan yang bergerak di langit biru, seolah mencari-cari wajah kecil Kenan di sana. Setiap tarikan napas terasa seperti siksaan. Ia tidak hanya kehilangan bayinya, ia juga kehilangan harapan untuk masa depan. Setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali ke apartemen mereka. Namun, apartemen itu terasa asing. Semua barang-barang Bram sudah hilang. Hanya sisa-sisa milik Alea yang tertinggal. Di meja, ada surat cerai yang sudah ditandatangani dan beberapa dokumen dari pengacara. Ia bukan lagi pemilik perusahaan yang ia bangun. Ia tidak lagi memiliki rumah. Ia kehilangan segalanya, dalam sekejap mata. Alea menghabiskan minggu-minggu berikutnya di apartemen yang kosong. Ia tidak makan, tidak mandi. Ia hanya duduk di ranjang, memandang keluar jendela, membiarkan dunia berlalu. Ia melihat tetangga berjalan dengan anak-anak mereka, mendengar tawa keluarga lain di kejauhan. Setiap suara, setiap pemandangan, terasa seperti belati yang menusuk. Terkadang, ia mencoba mengingat wajah Kenan. Tetapi wajahnya begitu kecil, begitu rapuh. Ia takut jika ia berusaha terlalu keras, ia akan melupakannya. Air mata akhirnya mengalir lagi. Kali ini, ia menangis untuk Kenan. Untuk mimpi yang takkan pernah terwujud. Untuk lagu pengantar tidur yang takkan pernah ia nyanyikan. Untuk pelukan yang takkan pernah ia berikan. Ia menangis hingga kelelahan, hingga tubuhnya terasa begitu ringan, seolah ia bisa melayang ke udara dan menghilang. Suatu sore, saat matahari terbenam, cahaya keemasan menyinari kamarnya. Alea melihat sebuah foto di meja samping ranjang, foto yang ia ambil saat ia baru 5 bulan mengandung. Ia menyentuh perutnya yang membesar di foto itu. Sebuah senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya. Alea menatap foto itu, dan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Kemarahan. Ia mengingat Bram yang tanpa penyesalan, Dina yang kejam. Mereka tidak hanya merampas hartanya, tetapi mereka juga merenggut nyawa Kenan, buah hatinya.
Rasa sakit yang ia rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan yang kini membakar di dalam dirinya. Alea tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaannya. Alea bangkit dari ranjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat di sana tampak seperti hantu, pucat dan kurus, dengan mata merah bengkak. Tetapi di balik penampilan yang rapuh itu, ada tekad baja yang membara. Ia membasuh wajahnya, menyikat giginya. Ia berganti pakaian, memilih pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan bangkit, bukan dengan air mata, tetapi dengan strategi yang akan membuat mereka merasakan kehancuran yang sama, bahkan lebih parah. Ini bukan lagi tentang cinta atau harta. Ini tentang membalas dendam. Untuk dirinya. Dan yang paling penting, untuk Kenan. Alea meninggalkan apartemennya. Tidak pernah menoleh ke belakang. Di luar, langit mulai gelap. Di dalam dirinya, kegelapan yang baru saja lahir. Kegelapan yang akan menjadi senjata paling mematikan yang ia miliki. Babak baru telah dimulai. Babak di mana ia akan bangkit dari abu kehancuran. Bukan untuk membangun kembali, tetapi untuk menghancurkan. Alea meninggalkan apartemen yang dulu ia sebut rumah. Kunci yang terasa dingin dalam genggamannya. Di depan gedung, ia berhenti sejenak. Ia melihat ke atas, ke jendela apartemen mereka yang kini tampak gelap. Entah siapa yang akan menghuni tempat itu sekarang, tapi yang jelas, bukan dirinya lagi. Alea yang dulu telah mati di dalam sana. Tanpa tujuan, ia berjalan menyusuri jalanan kota. Malam telah tiba, dan lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jejaknya yang tak tahu arah. Ia menyadari ia tidak punya tempat untuk pergi. Ia tidak memiliki uang, tidak ada kartu kredit, dan tidak ada siapapun untuk dihubungi. Semua orang yang ia kenal adalah bagian dari jaringan bisnisnya, dan sekarang ia sudah terputus dari dunia itu. Sahabat terdekatnya telah mengkhianatinya, dan suaminya adalah musuh terbesarnya. Alea sendirian. Ia menemukan sebuah bangku kosong di taman kota dan duduk di sana. Dinginnya angin malam menusuk kulitnya, tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa di dalam dirinya. Semua yang ia bangun, semua yang ia perjuangkan, telah hilang dalam sekejap mata. Selama beberapa hari berikutnya, Alea hidup seperti seorang tunawisma. Ia tidur di bangku taman, di stasiun bus, atau dimanapun ia bisa menemukan tempat yang aman. Ia makan dari sisa-sisa makanan yang ditemukan di tempat sampah, atau diberikan oleh orang-orang yang berbaik hati. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung, dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Ia adalah hantu dari dirinya yang dulu, sebuah cangkang kosong yang bergerak tanpa tujuan. Pada satu titik, ia mencoba menelepon Dina. Bukan untuk marah atau meminta maaf, tetapi hanya untuk bertanya, mengapa? Namun, nomornya sudah diblokir. Ia mencoba menelepon beberapa teman bisnisnya yang dulu ia anggap dekat, tetapi mereka semua menolak panggilannya. Mereka tahu tentang skandal itu. Nama Alea telah tercoreng, dan tidak ada yang ingin berurusan dengannya. Ia benar-benar sendirian. Di tengah-tengah kehampaan itu, satu-satunya hal yang membuatnya terus berjalan adalah foto Kenan di ponselnya. Foto yang diambilnya beberapa saat setelah Kenan lahir. Wajahnya yang kecil dan rapuh. Alea akan menatap foto itu selama berjam-jam, membayangkan bagaimana jika Kenan masih hidup, bagaimana jika mereka bisa membangun kehidupan baru bersama. Tetapi setiap kali ia memikirkan itu, rasa sakitnya kembali, begitu kuat hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Suatu malam, saat ia berjalan di dekat sebuah gang sempit, ia melihat refleksi dirinya di kaca sebuah etalase toko yang sudah tutup. Ia tidak mengenali wanita itu. Rambutnya berantakan, pakaiannya kotor dan lusuh, dan matanya kosong. Ia melihat dirinya dan menyadari betapa jauh ia telah jatuh. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang terburuk, ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia teringat sebuah percakapan dengan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Saat itu,
Alea baru saja kehilangan pekerjaan pertamanya dan merasa putus asa. Ibunya berkata, "Jatuh itu wajar, Alea. Tapi jangan biarkan dirimu terlalu lama di bawah. Bangkitlah. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu pikirkan." Kata-kata itu, yang dulunya terasa hampa, kini terasa seperti sebuah bisikan dari surga. Alea menatap pantulan dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia melihat sesuatu di matanya. Bukan kesedihan, bukan keputusasaan, tetapi kemarahan yang membara. Kemarahan itu adalah bahan bakar yang ia butuhkan untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban selamanya. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Dina memenangkan pertarungan ini. Mereka mungkin telah merampas segalanya, tetapi mereka tidak bisa mengambil nyawanya. Dan mereka tidak bisa mengambil kenan dari ingatannya. Alea berjalan menuju stasiun terdekat, dan di sana, ia menemukan sebuah toilet umum. Ia membersihkan dirinya sebisanya, membasuh wajahnya, dan menata rambutnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekerasan, karena mereka memiliki kekuasaan dan uang. Ia harus menggunakan otaknya, menggunakan strategi. Ia harus lebih cerdas, lebih licik, dan lebih kejam dari mereka. Ia menghabiskan sisa malam itu duduk di stasiun, memikirkan rencana. Ia mengingat setiap detail kecil yang ia ketahui tentang Bram dan Dina, kelemahan mereka, ambisi mereka, dan rahasia-rahasia mereka. Ia tahu Bram adalah seorang narsisis yang haus akan pujian dan Dina adalah seorang yang sangat ambisius yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tahu, kejatuhan mereka tidak akan datang dari luar, tetapi dari dalam. Pagi itu, saat matahari terbit, Alea merasa seperti dilahirkan kembali. Ia bukan lagi wanita yang lembut dan naif yang dulu, tetapi seorang wanita yang telah ditempa oleh api penderitaan. Ia akan mencari cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan koneksi, dan untuk mendapatkan semua yang ia butuhkan untuk menghancurkan mereka. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu ia akan berhasil. Ia meninggalkan stasiun, berjalan menuju pusat kota. Kali ini, langkahnya tidak lagi goyah. Ada tujuan di matanya, sebuah tekad yang membakar. Ia akan bangkit, bukan dengan tangisan, tetapi dengan strategi yang dingin dan mematikan. Ia akan membuat mereka menyesal, selamanya, atas apa yang mereka lakukan. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Alea akan membalaskan semua rasa sakit yang mereka berikan. Dan ia tidak akan berhenti sampai mereka jatuh, sama seperti ia jatuh, ke dalam lorong yang gelap dan tanpa cahaya. Pagi itu, di tengah keramaian ibu kota yang mulai hidup, Alea berjalan dengan langkah pasti. Bukan langkah dari wanita yang putus asa, melainkan langkah dari seorang pejuang yang baru saja menemukan tujuannya. Ia tidak memiliki apapun, tidak ada uang di dompetnya, dan tidak ada tempat untuk dituju. Namun, di dalam hatinya, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, tekad yang membara. Ia tiba di sebuah kedai kopi kecil yang ramai. Aroma kopi yang pekat dan hangat memenuhi udara, membawa Alea kembali ke masa lalu, ke pagi-pagi yang bahagia saat ia dan Bram sering datang ke sana. Ia membuang kenangan itu jauh-jauh. Masa lalu tidak lagi penting. Yang penting adalah masa depan. Sebuah masa depan yang ia akan bangun sendiri, dari awal. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Alea mendekati manajer kedai. Ia memohon pekerjaan, apapun itu. Manajer itu, seorang pria parubaya yang ramah, melihat kelelahan di mata Alea, tetapi juga melihat api yang membara di baliknya. Ia memberinya kesempatan. Alea mulai bekerja sebagai pencuci piring, membersihkan meja, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Itu adalah pekerjaan yang jauh dari kehidupan yang ia kenal, tetapi ia melakukannya tanpa keluhan. Ia belajar untuk merendahkan egonya, untuk bekerja keras dengan tangannya sendiri. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Alea bekerja dari pagi hingga larut malam. Ia menyimpan setiap uang yang ia dapatkan. Tidak ada yang ia belanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ia makan di kedai kopi, dan tidur di sebuah kamar kos kecil yang ia sewa. Setiap malam, ia akan menatap layar ponselnya,
memandang foto Kenan. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya menatap foto itu, dan api di dalam dirinya semakin membakar. Suatu hari, saat Alea sedang membersihkan meja, ia mendengar percakapan beberapa pelanggan. Mereka membicarakan tentang sebuah perusahaan periklanan digital yang sedang naik daun, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Bram. Mereka memuji kecerdasan dan visi bisnisnya, tidak tahu bahwa semua itu adalah hasil dari kerja keras Alea yang telah mereka curi. Alea mendengarkan, dan hatinya terasa dingin. Mereka hidup dalam kebahagiaan, di atas kehancuran yang mereka ciptakan. Ia tidak akan membiarkan itu. Malam itu, setelah pulang kerja, Alea duduk di depan laptop tua yang ia pinjam dari temannya. Ia mulai merencanakan. Ia tidak memiliki koneksi, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki kekuasaan. Tetapi ia memiliki pengetahuan. Ia tahu bagaimana Bram dan Dina bekerja. Ia tahu kelemahan mereka, dan ia tahu celah-celah dalam sistem yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan mereka. Ia mulai merancang sebuah strategi balas dendam yang cerdas dan tersembunyi. Ia tidak akan menyerang mereka secara langsung. Ia akan menyerang mereka dari dalam. Ia akan menggunakan nama yang berbeda, menyamar sebagai seorang konsultan bisnis yang sukses. Ia akan mencari tahu investor-investor Bram dan Dina, menghubungi mereka, dan memberikan informasi-informasi yang salah tentang Bram dan Dina, informasi yang akan membuat mereka kehilangan kepercayaan. Langkah pertamanya adalah menghubungi Danu, seorang investor tua yang Alea kenal baik. Danu adalah orang yang cerdas dan berhati-hati. Ia tidak akan mudah percaya. Alea menyamar sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan saingan. Ia memberikan Danu beberapa dokumen yang menunjukkan kejanggalan dalam laporan keuangan Bram dan Dina, dokumen yang ia ambil dari flash disknya. Danu, yang memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Bram, mulai menyelidiki. Alea memberikan lebih banyak informasi kepadanya, dan perlahan, Danu mulai percaya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan Alea, tetapi ia tahu bahwa informasi yang ia terima sangat berharga. Alea juga mulai menyebar rumor di antara para pebisnis. Ia menggunakan media sosial, forum-forum bisnis, dan berbagai saluran lainnya untuk menyebarkan berita tentang Bram dan Dina. Ia tidak menyebut nama mereka, tetapi ia memberikan detail yang cukup untuk membuat para pebisnis lain mulai curiga. Sementara itu, Bram dan Dina hidup dalam kemewahan. Mereka membeli mobil-mobil mewah, rumah besar, dan sering berpesta dengan teman-teman bisnis mereka. Mereka terlihat bahagia, tetapi di balik senyum itu, ada rasa ketakutan yang tersembunyi. Mereka tahu bahwa mereka membangun kerajaan mereka di atas pasir, dan itu bisa runtuh kapan saja. Dina mulai merasa tidak tenang. Ia menyadari ada beberapa klien yang membatalkan kontrak, dan beberapa investor yang menarik dana mereka. Ia bertanya kepada Bram, tetapi Bram meyakinkannya bahwa itu hanyalah bagian dari bisnis. Dina tidak percaya. Ia tahu, ada seseorang di luar sana yang mencoba menjatuhkan mereka. Suatu malam, saat Alea sedang melayani pelanggan di kedai kopi, ia melihat Bram dan Dina masuk. Mereka terlihat berantakan, saling berdebat. Bram terlihat stres, dan Dina tampak khawatir. Mereka duduk di sebuah sudut, berbisik-bisik, tidak menyadari bahwa wanita yang mereka hancurkan sedang berdiri di dekat mereka. Alea menatap mereka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata mereka. Ia merasa puas. Ini baru permulaan. Alea terus menjalankan rencananya, selangkah demi selangkah. Ia berhasil menghubungi beberapa investor lain, menyebarkan keraguan dan ketidakpercayaan. Ia juga menyebarkan rumor tentang hubungan Bram dan Dina yang sedang tidak baik. Ia tahu, jika mereka bertengkar, mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain, dan itu akan menjadi kesempatan emasnya. Alea tidak akan berhenti. Ia akan terus berjuang, bukan lagi untuk hidupnya sendiri, tetapi untuk Kenan. Ia akan membuat mereka membayar semua yang mereka lakukan. Ia akan membalas dendam, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan yang akan membuat mereka menyesal selamanya. Ia akan bangkit dari abu kehancuran, dan akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kejam dari yang mereka bayangkan.
Dan ia tidak akan berhenti sampai mereka jatuh. Sama seperti ia jatuh. Ini adalah sebuah janji. Dan Alea akan menepatinya. Setelah melihat Bram dan Dina di kedai kopi, sebuah kepuasan yang dingin merayap di hati Alea. Mereka tidak lagi terlihat sempurna. Ada kerutan khawatir di dahi Bram dan tatapan gelisah di mata Dina. Alea tahu, ia telah berhasil menanam benih kecurigaan. Tapi itu baru permulaan. Rencana balas dendam ini tidak bisa hanya mengandalkan gosip. Ia harus membangun sebuah jebakan yang rumit, yang akan menjerat mereka dengan tangan mereka sendiri. Alea menyadari, ia tidak bisa melawan mereka di arena yang sama. Ia tidak memiliki uang, koneksi, atau kekuasaan. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, otak dan pengetahuan yang mendalam tentang celah-celah hukum dan kelemahan Bram dan Dina. Alea tahu, Bram adalah seorang yang narsis dan haus pujian. Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pengakuan, bahkan jika itu berarti mengambil risiko besar. Dina, di sisi lain, sangat ambisius. Ia tidak akan peduli pada risiko, selama itu bisa membawanya lebih dekat ke puncak. Alea mulai dengan hal yang paling ia kuasai, menganalisis. Ia menghabiskan malam-malam di perpustakaan umum, membaca buku-buku tentang hukum bisnis, kasus-kasus penipuan, dan strategi perusahaan. Ia mencari tahu semua kasus hukum yang melibatkan Bram dan Dina. Ia menyadari, ada beberapa kasus kecil yang mereka tutupi saat mereka masih bersama. Ia mencatat semua detailnya. Langkah pertama Alea adalah membangun sebuah identitas baru. Ia menciptakan persona seorang konsultan bisnis anonim yang berbasis di Singapura. Ia menggunakan email dan nama samaran yang tidak akan bisa dilacak. Ia mulai menulis artikel-artikel tentang tren bisnis dan investasi di sebuah blog yang dibuatnya. Artikel-artikelnya cerdas dan informatif, dan perlahan, ia mulai mendapatkan pengikut. Ia membangun reputasi sebagai seorang ahli. Kemudian, ia mulai merencanakan cara untuk menjebak mereka. Ia tahu, untuk menjatuhkan mereka, ia harus membuat mereka bertarung satu sama lain. Ia tahu, Bram dan Dina akan saling menyalahkan jika ada masalah yang muncul. Alea akan menjadi katalisatornya. Ia berhasil mendapatkan informasi tentang sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Bram dan Dina. Sebuah proyek dengan nilai miliaran dolar. Proyek itu adalah impian Bram, sebuah proyek yang akan membuatnya dikenal sebagai seorang jenius di dunia bisnis. Alea tahu, ia harus menghancurkan proyek itu. Alea mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari mantan karyawan yang dipecat oleh Bram. Ia menemukan beberapa kelemahan dalam proposal proyek itu, termasuk data-data yang dipalsukan dan janji-janji yang tidak realistis. Ia juga menemukan bukti bahwa Bram dan Dina telah menggelapkan dana dari proyek lain untuk membiayai proyek ini. Alea tidak akan langsung membocorkan informasi ini ke publik. Ia akan menyampaikannya secara strategis, selangkah demi selangkah. Ia akan mengirimkan email anonim kepada para investor proyek itu, berisi dokumen-dokumen dan bukti-bukti kecil yang akan membuat mereka curiga. Ia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa melacaknya. Ia juga akan menggunakan media sosial. Ia akan membuat beberapa akun anonim, dan mulai menyebarkan rumor-rumor tentang Bram dan Dina. Ia akan menulis tentang bagaimana Bram adalah seorang yang narsis dan manipulatif, dan bagaimana Dina adalah seorang yang haus kekuasaan. Ia akan menulis tentang perselingkuhan mereka, tentang bagaimana mereka mengkhianati Alea. Ia tidak menyebut nama, tetapi ia memberikan detail yang cukup untuk membuat orang-orang yang mengenal mereka bisa menebak. Alea juga mulai merencanakan cara untuk memanipulasi Dina. Ia tahu, Dina memiliki kelemahan terbesar, ambisi. Alea akan membuat Dina percaya bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak jika ia bekerja sendiri, tanpa Bram. Ia akan mengirimkan pesan-pesan anonim kepada Dina, menanamkan benih kecurigaan bahwa Bram mencoba mengambil keuntungan dari semua kesuksesan Dina. Ia akan membuat Dina merasa tidak dihargai, tidak dianggap. Semua ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Alea tidak bisa terburu-buru. Ia harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia harus menunggu sampai Bram dan Dina merasa di atas angin, saat mereka merasa aman dan tidak menyadari bahaya yang mengintai.
Ia akan membuat mereka jatuh, bukan dengan satu pukulan, tetapi dengan ribuan sayatan kecil yang akan membuat mereka berdarah perlahan, sampai akhirnya mereka tidak bisa berdiri lagi. Alea menghabiskan malam-malamnya di sebuah kafe kecil, dikelilingi oleh tumpukan buku dan laptopnya. Ia merancang diagram, membuat daftar target, dan menyiapkan skenario-skenario. Ia tidak lagi makan atau tidur secara teratur. Ia hanya fokus pada satu hal, balas dendam. Ia tidak lagi merasakan kelelahan atau kelaparan. Semua yang ia rasakan adalah tekad. Pada suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan sebuah dokumen penting, ia melihat sepasang mata menatapnya. Itu adalah Bima, seorang mantan karyawannya yang dulu ia pecat karena sering tidak becus dalam pekerjaan. Bima menatapnya dengan heran. Alea memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin Bima mengenalinya. Tapi Bima berjalan mendekat. "Alea?" bisiknya. Matanya membelalak. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Alea tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Bima merasa bersalah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Alea, yang dulu adalah seorang bos yang disegani, kini duduk di sebuah kafe, dalam keadaan yang menyedihkan. Aku minta maaf," kata Bima. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku salah." Alea tidak percaya. Ia hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Tapi Bima tidak menyerah. Ia duduk di seberang Alea, dan mulai menceritakan semua yang terjadi di perusahaan setelah Alea pergi. Ia bercerita tentang bagaimana Bram dan Dina membuat semua orang menderita, bagaimana mereka memanipulasi karyawan, dan bagaimana mereka mencuri ide-ide Alea. Alea mendengarkan, dan ia menyadari, Bima bisa menjadi sekutunya. "Aku bisa membantumu," kata Bima. "Aku punya beberapa informasi penting yang bisa kamu gunakan. Aku ingin mereka membayar atas apa yang mereka lakukan." Alea menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum kebahagiaan, tetapi senyum yang penuh dengan rencana jahat. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia punya Bima, seorang yang juga ingin membalas dendam. Alea tahu, dengan bantuan Bima, ia bisa mempercepat rencana balas dendamnya. Ia kembali ke kosnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa ada harapan. Ia melihat foto Kenan, dan ia berbisik, "Tunggu aku, Nak. Mama akan membuat mereka membayar." Ia tahu, jalan yang ia tempuh akan sulit dan penuh rintangan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan bangkit dari abu kehancuran, dan akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Dan ia tidak akan berhenti sampai mereka jatuh. Ini adalah sebuah janji. Dan Alea akan menepatinya. Alea dan Bima duduk di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Di antara aroma kopi dan suara kendaraan yang bising, mereka merancang strategi. Alea menatap Bima, dan ia melihat ketulusan di mata pria itu. Bima bukan lagi karyawan yang ceroboh, tetapi seorang pria yang telah menyaksikan kejahatan Bram dan Dina, dan ingin membalasnya. "Aku punya beberapa bukti tentang transaksi ilegal yang mereka lakukan saat kamu masih di rumah sakit," kata Bima, suaranya pelan. "Aku menyalinnya ke hard drive pribadiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jadi aku hanya menyimpannya." Alea merasakan jantungnya berdebar. Itu adalah kepingan teka-teki yang ia butuhkan. Bukti-bukti itu akan menjadi senjata paling mematikan yang ia miliki. Ia bisa menggunakannya untuk menjatuhkan Bram dan Dina di mata hukum, tetapi ia tidak ingin itu terjadi. Ia ingin mereka jatuh, bukan karena hukum, tetapi karena keserakahan mereka sendiri. Alea memutuskan untuk memulai serangan pertamanya dengan lambat dan tersembunyi. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa ia kembali. Ia akan menjadi bayangan yang bergerak di belakang layar, memanipulasi setiap langkah mereka. Ia akan membuat mereka paranoid, saling curiga, dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Langkah pertama adalah menjebak Dina. Alea tahu, Dina sangat ambisius. Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan. Alea akan menggunakan itu sebagai senjatanya.
Ia mengirimkan email anonim ke Dina, berpura-pura menjadi seorang investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaannya. Tetapi ia memiliki beberapa pertanyaan tentang Bram. Email itu berbunyi, "Saya sangat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Anda, tetapi saya mendengar beberapa hal yang tidak menyenangkan tentang direktur Anda, Bram. Saya dengar dia sering membuat keputusan-keputusan yang buruk. Apa Anda yakin dia adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan ini?" Email itu ditujukan langsung ke ego Dina. Dina, yang selalu merasa Bram tidak menghargainya, akan merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan kekuasaan. Ia akan berpikir bahwa ia bisa memimpin perusahaan itu sendiri. Dina menjawab email itu, dan Alea mulai mengirimkan lebih banyak email. Ia menanamkan benih keraguan di hati Dina, membuatnya percaya bahwa Bram adalah penghalang terbesar dalam karirnya. Alea juga mengirimkan pesan-pesan yang memuji kecerdasan dan visi bisnis Dina, sebuah taktik yang akan membuat Dina merasa besar kepala. Di saat yang sama, Alea juga mulai menyerang Bram. Ia menggunakan informasi yang diberikan oleh Bima untuk membuat sebuah file anonim yang berisi bukti-bukti transaksi ilegal yang dilakukan Bram. Ia tidak mengirimkannya ke polisi, tetapi ke sebuah firma hukum yang terkenal dengan kasus-kasus penipuan. Firma hukum itu tidak akan bertindak tanpa bukti yang kuat, tetapi mereka akan mulai menyelidiki. Dan itu akan membuat Bram paranoid. Bram mulai merasa tidak tenang. Ia menyadari ada beberapa klien yang menarik diri, dan beberapa investor yang menunda investasi. Ia menyalahkan Dina atas hal itu, menuduhnya tidak becus dalam pekerjaannya. Dina, yang sudah termakan oleh email-email Alea, berbalik dan menyalahkan Bram, menuduhnya membuat keputusan-keputusan yang buruk. Pertarungan di antara mereka semakin memanas. Alea mendengarkan semuanya dari jauh. Bima, yang masih memiliki beberapa koneksi di perusahaan, memberitahukan Alea tentang semua pertengkaran mereka. Ia bercerita tentang bagaimana Bram dan Dina berteriak satu sama lain di kantor, bagaimana mereka saling menyalahkan, dan bagaimana mereka mulai memecah belah tim. Alea tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Ia mengirimkan email anonim ke Dina, berisikan sebuah tawaran. "Jika Anda bersedia mengkhianati Bram, saya akan menginvestasikan dana besar di perusahaan Anda. Saya percaya Anda bisa melakukan lebih baik tanpa dia." Dina, yang sudah putus asa dan lelah dengan pertengkaran mereka, menerima tawaran itu. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang Bram, termasuk transaksi-transaksi gelap yang ia lakukan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang bekerja sama dengan wanita yang ia hancurkan. Di sisi lain, Alea juga mengirimkan email anonim ke Bram, berisikan sebuah tawaran. "Jika Anda bersedia menyingkirkan Dina, saya akan memberikan bantuan finansial yang akan menyelamatkan perusahaan Anda. Saya percaya Anda bisa melakukan lebih baik tanpa dia." Bram, yang sudah lelah dengan pertengkaran mereka, menerima tawaran itu. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang Dina, termasuk transaksi-transaksi yang ia lakukan di belakangnya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang bekerja sama dengan wanita yang ia hancurkan. Alea tersenyum. Rencananya berhasil. Mereka berdua, yang dulu bekerja sama untuk menghancurkannya, kini berbalik melawan satu sama lain, masing-masing dengan tujuan untuk saling menjatuhkan. Alea tahu, ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Alea kembali ke warung kopi, tempat di mana semuanya dimulai. Ia duduk, meminum kopi, dan menatap keluar jendela. Ia melihat Bram dan Dina, yang dulunya adalah pasangan yang sempurna, kini saling berdebat. Ia melihat mereka berdua, yang dulu memiliki segalanya, kini berada di ambang kehancuran. Alea tidak merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia hanya merasakan kelegaan yang dingin. Ia tahu, ia akan mendapatkan keadilan untuk dirinya, dan untuk Kenan. Ini adalah babak di mana ia akan bangkit, bukan dengan air mata, tetapi dengan strategi yang dingin dan mematikan. Ia akan membalas dendam, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan yang akan membuat mereka menyesal selamanya. Dan ia tidak akan berhenti sampai mereka jatuh, sama seperti ia jatuh. Ini adalah sebuah janji, dan Alea akan menepatinya.
Pesta ulang tahun perusahaan yang ke-5 tahun seharusnya menjadi momen kejayaan bagi Bram dan Dina. Ruangan hotel bintang 5 itu dihiasi dengan lampu-lampu gemerlap, musik jazz mengalun, dan para pebisnis berjas mahal saling bertukar senyum. Tapi di mata Alea, yang mengamati dari kejauhan, acara itu terasa seperti sebuah perayaan kematian. Ia berdiri di balkon, mengenakan gaun sederhana yang ia sewa, sebuah sosok anonim di tengah keramaian. Alea telah memprediksi momen ini. Bram, yang haus akan pengakuan, pasti akan menggunakan momen ini untuk mengumumkan proyek terbarunya yang ia klaim akan mengubah industri. Dina, yang haus akan kekuasaan, akan mencoba untuk mengambil semua pujian. Alea telah menyiapkan jebakan terakhirnya. Saat Bram naik ke panggung, senyumnya tampak lebar dan percaya diri. Ia memulai pidatonya dengan memuji kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Alea tersenyum dingin. Bram tidak tahu bahwa saat ia berbicara, sebuah email anonim telah dikirimkan ke semua investor dan media yang hadir. Email itu berisi bukti-bukti transaksi gelap yang ia lakukan, yang disiapkan oleh Dina. Di saat yang sama, sebuah email lain yang berisi bukti-bukti kejahatan Dina telah dikirimkan ke Bram, yang ia simpan di tabletnya. Bram mengumumkan proyek besar, sebuah proyek yang ia klaim akan membawa keuntungan miliaran dolar. Para investor mulai bertepuk tangan. Namun, seorang investor yang telah menerima email dari Alea, berdiri. Tuan Bram, saya menerima beberapa dokumen yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam proyek ini. Bisakah Anda menjelaskannya? Tanyanya. Suaranya tajam, senyum Bram pudar. Ia menatapnya. Bingung. Ia mencoba mencari alasan, tetapi sebuah pertanyaan lain datang dari seorang jurnalis yang juga menerima email itu. Apa benar Anda menggelapkan dana dari proyek lain untuk membiayai proyek ini, Tuan Bram? Kerumunan mulai berbisik. Bram menatap Dina dengan marah. Ia menuduhnya telah membocorkan informasi itu. Dina, yang juga sudah menerima email anonim dari Alea, balik menuduhnya. Apa maksudmu, Bram? Kamu sendiri yang melakukan itu. Dan apa ini? Tanya Dina, menunjukkan sebuah pesan di ponselnya, yang ia terima dari Alea, tentang rencana Bram untuk menyingkirkannya. Kamu mencoba menjatuhkanku. Pertengkaran itu meledak di panggung, di depan mata semua orang. Bram dan Dina saling berteriak, menuduh, dan mengungkapkan semua rahasia gelap mereka. Mereka lupa bahwa mereka berada di depan publik. Mereka hanya fokus pada satu sama lain, mencoba untuk saling menjatuhkan. Kamu adalah parasit, Dina, teriak Bram. Kamu tidak pernah melakukan apa-apa selain mencuri ide orang lain. Dan kamu adalah penipu, Bram, balas Dina. Kamu tidak akan pernah berhasil tanpa mencuri dari wanita yang kamu hancurkan. Semua orang terkejut. Mereka berdua, yang dulu terlihat seperti pasangan yang sempurna, kini saling menghancurkan diri mereka sendiri. Para jurnalis sibuk merekam semua yang terjadi. Para investor tampak marah, dan para pebisnis mulai menjauh dari mereka. Alea hanya mengamati dari jauh. Sebuah senyum kemenangan terukir di bibirnya. Kejatuhan mereka terjadi dengan cepat. Keesokan harinya, berita tentang skandal itu tersebar di mana-mana. Perusahaan mereka mengalami kehancuran. Saham-saham jatuh, klien-klien menarik diri, dan para investor menuntut ganti rugi. Bram dan Dina saling menuduh, dan akhirnya mereka ditangkap oleh polisi. Mereka dijerat dengan berbagai kasus penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Alea duduk di sebuah kafe, memandang berita di laptopnya. Ia melihat foto Bram dan Dina yang dibawa oleh polisi. Mereka berdua terlihat kusut, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan kebebasan mereka. Alea tidak merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia hanya merasakan kelegaan. Dendamnya telah terlaksana. Ia tidak harus melakukan apa-apa lagi. Mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Alea tahu, keadilan telah ditegakkan. Sore itu, Alea pergi ke makam Kenan. Ia menaruh bunga di atas makam kecil itu, dan berbisik, "Kita berhasil, Nak. Mereka membayar atas apa yang mereka lakukan."
Ia tidak lagi merasakan kepedihan yang menusuk, tetapi sebuah ketenangan yang mendalam. Ia tahu, Kenan akan bangga padanya. Malam itu, ia kembali ke kosnya. Ia duduk di depan laptopnya, dan ia memutar foto Kenan. Ia tidak lagi melihat foto itu dengan kesedihan, tetapi dengan kebahagiaan. Kenan telah menjadi alasan ia bangkit, dan ia telah berhasil. Alea menyadari, balas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Balas dendam hanyalah sebuah jembatan yang akan membawanya ke kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang ia akan bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Dan ia tahu, ia akan berhasil. Ia tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Ia adalah wanita yang telah ditempa oleh api penderitaan. Seorang pejuang yang telah memenangkan perang terberat dalam hidupnya. Dan ia tidak akan berhenti sampai ia berhasil. 1 tahun telah berlalu sejak kehancuran Bram dan Dina. Nama mereka kini hanya menjadi catatan kaki dalam berita kriminal dan gosip bisnis. Mereka meringkuk di balik jeruji besi, membayar harga atas kejahatan yang mereka lakukan. Alea tidak lagi mengikuti kabar mereka. Mereka sudah tidak penting. Alea kini berdiri di depan sebuah gedung baru, sebuah gedung yang ia beli dengan sisa-sisa harta yang berhasil ia kumpulkan dari sisa-sisa kehancuran Bram dan Dina, ditambah bantuan dari Bima yang setia. Gedung itu akan menjadi kantor pusat dari perusahaan barunya, sebuah perusahaan yang ia beri nama Kenan S Legacy. Sebuah nama yang tidak hanya mewakili sebuah bisnis, tetapi juga sebuah janji dan pengingat. Alea, yang dulu pernah menjadi seorang wanita yang penuh dengan kesedihan dan dendam, kini terlihat berbeda. Matanya tidak lagi kosong. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Ia telah membangun kembali hidupnya dari nol. Ia tidak hanya membangun kembali perusahaan, tetapi juga dirinya sendiri. Perusahaannya, Kenan S Legacy, bukanlah perusahaan periklanan digital biasa. Itu adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada etika bisnis dan transparansi. Alea mempekerjakan karyawan-karyawan yang jujur dan berdedikasi. Ia tidak lagi peduli pada uang dan kekuasaan. Ia hanya peduli pada satu hal, membangun sebuah perusahaan yang bisa menjadi warisan bagi Kenan, sebuah perusahaan yang bisa membuat putranya bangga. Suatu sore, saat ia sedang bekerja, pintu kantornya terbuka. Bima masuk, wajahnya tersenyum. Bima, yang kini menjadi tangan kanannya, adalah satu-satunya orang yang tahu semua tentang masa lalu Alea. Ia adalah seorang pria yang setia, dan ia adalah satu-satunya teman yang Alea miliki. Alea, kata Bima, ada beberapa media yang ingin mewawancarai kamu. Mereka bilang, mereka ingin mendengar kisahmu. Mereka ingin tahu bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari kehancuran dan membangun kembali hidupnya. Alea berpikir sejenak. Ia tidak pernah ingin mengungkapkan identitas aslinya. Ia hanya ingin menjadi seorang yang anonim. Tapi ia menyadari, ceritanya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ceritanya bisa menjadi sebuah pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Ia mengangguk. Aku siap, katanya. Wawancara itu berjalan dengan lancar. Alea menceritakan kisahnya, dari awal yang bahagia hingga kehancuran yang menyakitkan. Ia bercerita tentang pengkhianatan, kehilangan, dan dendam. Ia bercerita tentang bagaimana ia bangkit, bukan dengan air mata, tetapi dengan strategi yang dingin dan mematikan. Ia tidak menyembunyikan apapun. Wawancara itu disiarkan di seluruh negeri, dan Alea menjadi pahlawan bagi banyak orang. Para wanita mengiriminya surat, menceritakan kisah mereka sendiri, dan mencari inspirasi dari keberaniannya. Alea tersentuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa ceritanya bisa membantu orang lain. Malam itu, setelah pulang ke apartemen barunya, sebuah apartemen yang lebih sederhana tetapi lebih hangat, Alea duduk di sofa. Ia memegang sebuah foto Kenan. Ia tidak menangis. Ia tersenyum. Ia tahu, Kenan akan bangga padanya. Ia telah membalaskan dendamnya. Ia telah mendapatkan keadilan. Dan ia telah membangun kembali hidupnya. Alea menyadari, balas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Balas dendam hanyalah sebuah jembatan yang membawanya ke babak baru. Babak di mana ia bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan,
dan tujuan yang baru. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Ia hidup untuk masa depan. Beberapa bulan kemudian, Alea menerima sebuah surat dari Bram. Ia membukanya dan membacanya. Surat itu berisi permintaan maaf yang tulus, sebuah pengakuan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, dan sebuah harapan bahwa Alea bisa memaafkannya. Alea tidak merasakan apa-apa. Ia tidak marah, tidak sedih. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia tahu, ia sudah memaafkannya, bukan karena Bram pantas mendapatkannya, tetapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian. Alea merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu kembali menghantuinya. Tahun-tahun berlalu. Alea menjadi seorang wanita yang sukses, bahagia, dan dicintai. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia tidak pernah melupakan Kenan. Kenan akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Kenan adalah sebuah pengingat bahwa di balik kegelapan yang paling dalam, masih ada cahaya yang bisa kita temukan. Suatu hari, saat Alea sedang berjalan-jalan di taman, ia melihat seorang wanita hamil. Alea tersenyum, dan ia merasa ada kebahagiaan yang mengalir di dalam dirinya. Ia tahu, ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia telah memenangkan perang terberat dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Ia akan selalu menjadi seorang pejuang. Alea terus berjalan, dengan senyum di wajahnya. Ia tahu, hidup akan selalu penuh dengan tantangan, tetapi ia tidak akan takut. Ia telah melalui yang terburuk, dan ia telah berhasil. Ia akan terus berjalan, menuju fajar yang baru, menuju babak baru dalam hidupnya. Dan ia tahu, Kenan akan selalu bersamanya.